kayak nasehatin orang atau temennya yang sering curhat, kayaknya bolak-balik minta saran, tapi kok nggak pernah dilakuin ya sarannya dari kita. Tahu nggak, maksud kita tuh sebenarnya baik banget, tapi kadang nggak bisa diterima. Siapa nih yang sering ngalamin kayak gini? Jadi kita ngasih masukan, ngasih nasihat buat teman kita, tapi ujung-ujungnya kayak masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi apapun yang kita berikan untuk mereka tuh kayaknya percuma gitu nasihatnya. Tahu nggak teman-teman, itu semua tuh sebenarnya banyak sekali faktor di belakangnya. Mungkin ada saatnya teman-teman pahamin bareng ya, ada hal-hal yang dirasakan oleh sahabatnya teman-teman, mungkin teman-teman sendiri yang terkadang suka curhat, cerita, minta nasihat, tapi ternyata ujung-ujungnya nggak dikerjain juga. Tahu nggak teman-teman, kadang tuh yang perlu kita pahamin bareng, nggak semua orang curhat itu minta nasihat. Jadi ketika teman-teman dengerin curhatan dari sahabatnya atau dari orang atau dari siapapun, coba teman-teman telaah lagi, dengerin lagi, apakah dia minta nasihat, atau mungkin dia minta masukan dari teman-teman, atau dia mungkin minta nanya solusinya apa. Coba dengerin dari awal deh, teman-teman bisa aware sama temennya. Karena apa? Kadang nggak semuanya orang yang cerita itu minta saran atau minta nasihat. Kadang tuh dia hanya minta didengarkan saja kok. Kadang mereka itu bingung untuk meluapkan kemana rasa yang mereka rasakan ini harus mereka salurkan. Nah, salah satu caranya adalah dia bercerita. Dengan dia bercerita seperti ini, itu terkadang sebenarnya solusinya tuh udah ada. Mereka juga tahu apa yang harus dilakukan dari permasalahannya mereka, tapi mereka ini seolah-olah mencari pembenaran, support. Jadi mereka ini balik lagi kayak, saya butuh support dong supaya apa yang saya rasakan ini benar gitu. Jadi rata-rata sebenarnya kita tuh bisa tetap bantu dia kok tanpa memberikan nasihat apapun. Salah satunya adalah menjadi pendengar yang baik gitu. Nah, yang kedua, setiap manusia itu kan memiliki perspektif atau sudut pandang, cara berpikir yang berbeda-beda ya. Teman-teman pasti cara berpikir kita, saya dengan teman-teman yang di rumah, yang di luar, itu pasti beda. Perspektif kita tuh berbeda, sama seperti perspektif kita mengenai membahas permasalahan. Kadang tuh seringkali nasihat yang kita berikan itu tuh dari sudut pandang kita sendiri. Sampai akhirnya teman kita ngerasa kayaknya kok beda ya, sudut pandang kamu sama sudut pandang saya tuh seolah-olah berbeda gitu. Jadi kalau dia nggak ngikutin saran dari kita, ya nggak apa-apa, karena sudut pandangnya atau cara berpikirnya, perspektifnya aja berbeda. Kita sebagai temannya harus banget menghargai, karena di apa-apain balik lagi mereka yang berhak untuk memutuskan apakah ingin mendengarkan nasihat dari kita atau merasa kayaknya perspektifnya beda deh, ya udah deh gue cerita aja, gue cuma dengar aja gitu. Jadi jangan marah kalau nggak dengerin ya, karena mungkin ya itu perspektifnya kita dari sudut pandang yang berbeda. Nah, terus kadang juga suka ngerasa nggak sih teman-teman kalau terkadang tuh justru nasihat kita itu melemahkan mereka banget. Melemahkannya tuh jadi apa ya, ketika kita memberitahu teman kita apa yang harus mereka lakukan, kita tuh secara tidak sengaja tuh kadang seolah-olah merasa bahwa nih lo, gue yang paling tahu masalah lo, nih lo, lo tuh harus gini. Jadi seolah-olah kita melemahkan pandangannya dia, melemahkan perspektifnya dia, seolah-olah kita yang lebih baik, kita yang paling lebih tahu. Padahal kalau dipikir-pikir yang punya masalah kan mereka, kita nih hanya pendengar saja kan sebenarnya. Jadi seolah-olah tuh kita kayak ngerasa kamu tuh nggak bisa deh ngambil keputusan sendiri kalau nggak tak bantu. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka berpikir ulang lagi untuk mendengarkan nasihat kita.
Ya karena secara tidak langsung kadang tuh kalau kita berada di dalam posisi yang seperti itu, kadang kita ngerasa kayaknya kamu gak bakal mampu untuk ambil keputusan secara emosional. Padahal itu nggak boleh, sama aja kan, balik lagi berarti teman-teman justice temennya sendiri-sendiri. Nah maka dari itu teman-teman, saat kita tidak sepenuhnya memahami apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh sahabat, teman, atau orang lain, saran saya sih ya teman-teman, maka dari itu kalau saran saya sih, saat kita tidak sepenuhnya memahami, merasakan, atau tidak punya pengalaman yang sama dengan apa yang diceritakan oleh sahabat, teman kita, atau orang lain, jangan memaksakan kehendak kita. Paling baik itu, paling benar itu kita menjadi pendengar yang baik. Karena apa? Ketika teman atau seseorang butuh didengarkan, paling tidak kita bisa memberikan empati untuk mereka, karena mereka ini sebenarnya butuh sekali didengarkan, karena mereka tidak memiliki teman atau tempat untuk mereka bercerita. Jadi lebih baik ya dukungan secara emosionalnya kita berikan dengan mendengarkan apa yang mereka rasakan. Jangan pernah kita merasa bahwa kita ini selalu lebih baik atau satu langkah lebih baik di depan teman-temannya yang punya masalah. Menurut saya sih gitu. Makanya kenapa jangan suka marah ya kalau misalkan kadang nasihat kita nggak didengerin sama temen atau orang lain, ya karena itu tadi faktornya. Jadi ada 3 ya. Yang pertama tadi, mereka hanya minta didengarkan, jadi mereka tidak meminta nasihat. Mereka kadang punya solusinya sendiri, kita hanya sebagai penguat saja. Yang kedua, ingat perspektifnya mungkin berbeda sama kita, karena permasalahannya juga berbeda kan ya. Jadi kita mungkin berbeda sudut pandang atau cara berpikirnya berbeda. Nah itu gitu teman-teman. Jadi ingat, balik lagi, kalau misalkan ada temennya yang butuh cerita, didengarkan saja. Apalagi kalau yang memang dia merasa masalahnya itu bisa sedikit lega ketika bercerita dengan kalian, gitu ya. Oke, sekian dulu cerita hari ini dari saya. Cerita hari ini karena ada DM yang masuk lewat Instagram saya, nanyain tentang saya capek mbak sama teman saya. Please jangan capek-capek sama temennya ya. Boleh kita kadang kesel gitu, boleh, manusiawi banget, tapi ingat balik lagi dia teman kita, jadi perlu kita rangkul. Oke? Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Love you all. Gracia with love.